Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini, saya senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di rumah saudara masing-masing. Mungkin sebagian saudara masih beraktivitas di luar rumah, tapi mari kita luangkan waktu sejenak dan bersama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan dan kemudian merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam acara Sela pada sore hari ini. Sebelum kita sama-sama menyembah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, pemeliharaanmu sempurna, penjagaanmu kuat atas kehidupan kami. Sore hari ini kembali Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Raja di atas segala Raja. God, you are in control. Engkau menguasai keadaan. Engkau Allah atas badai. Engkau Allah atas keadaan kami pada saat-saat ini. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu untuk memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami kepada Raja di atas segala Raja, dan kami rindu firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun makin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Oh, keadaan bisa tak pasti, tantangan pun makin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Oh,
sebab Kau Allah yang besar. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Kau selalu kuandalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Oh, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Oh, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, kami menyembah-Mu. Oh God, we worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. I worship You. Amen. Saudara, kalau tadi saudara mendengarkan lagu yang pertama, lagu itu ditulis oleh Pak Roni, ya. Jadi saya sangat diberkati dengan lagu itu. Siapa di antara saudara yang di rumah yang tadi ikut menyembah Tuhan dan saudara diberkati? Kadang Tuhan memberikan lagu kepada kita, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita justru dalam keadaan tidak baik. Dan Tuhan mulai menyatakan kedekatannya, mewahyukan dirinya lewat lagu, lewat kata-kata, lewat firman Tuhan. Dan sore hari ini kembali kita akan sama-sama melihat kepada firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini
akan memberkati setiap kita. Kita akan membaca dari kitab Efesus pasal yang pertama. Saudara, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu berada di penjara di Roma, dan kitab ini tujuannya untuk menguatkan setiap kita, ya, bukan hanya jemaat Efesus, tapi juga saudara dan saya yang hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-16 dari Efesus pasal yang pertama, dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, doa Paulus kepada Tuhan untuk jemaat Efesus dan juga untuk kita sebenarnya, ya saudara. Doa ini mengatakan supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Dan pengenalan itu semakin penting sewaktu keadaan kita bertentangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita percaya. Pengenalan kita kepada Tuhan menjadi begitu penting. Dan ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan juga doa kita sama-sama hari ini. Tuhan, berikan kepada kita roh hikmat, wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Ayat yang ke-18 mengatakan, dan supaya Ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa kaya, betapa hebat, itu kata-kata yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Ada pengharapan buat kita anak-anaknya karena Bapa kita yang mulia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Dan saudara, Tuhan mengatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kita, orang yang percaya, itu setara, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak meragukan sama sekali. Permasalahannya menjadi pada waktu masalah datang dalam kehidupan kita dan kita katakan, tapi saya nggak punya kuasa, saya nggak punya kemampuan yang Tuhan punya. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kuasa yang bekerja dalam Kristus, itu yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita baru merayakan Paskah di dalam bulan April ini. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu adalah kuasa yang setara yang diberikan kepada kita orang percaya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan betapa hebat kuasanya. Dan saat ini Tuhan Yesus bukan hanya bangkit, tapi Dia duduk di sebelah kanan Bapa kita yang di sorga. Ayat yang ke-21 mengatakan jauh lebih tinggi. Jadi kedudukan Yesus di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kalau saudara kita bicara tentang tiap-tiap nama, saya boleh mengatakan Yesus yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa kita di sorga
kuasanya, kedudukannya, posisinya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa yang ada di muka bumi ini. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Berarti posisi Yesus, kuasa Yesus jauh lebih tinggi dari COVID-19. Dari setiap nama yang dapat disebut, posisi Yesus, kuasa Yesus jauh lebih tinggi dari resesi ekonomi. Artinya Tuhan mampu dan Tuhan rindu untuk memulihkan keadaan kita pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Bukan hanya di dunia ini saja kata firman Tuhan, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, pengharapan orang percaya, pengharapan orang beriman, pengharapan saudara dan saya bukan hanya di bumi ini aja, tetapi juga di dunia yang akan datang. Karena Tuhan berkuasa, kuasanya bukan hanya di bumi, tapi kuasanya untuk selama-lamanya. Berikutnya dikatakan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa doakan, apa yang kita bisa renungkan, apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari itu. Dan buat saudara yang saat ini sedang ada di rumah, buat saudara yang saat ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, doa Rasul Paulus menjadi doa kita pada sore hari ini. Biar Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita tahu bahwa panggilan kita bukan panggilan yang rendah. Panggilan kita panggilan yang luar biasa. Tuhan yang memanggil kita, Dia memperlengkapi kita dengan segala kuasa. Kalau saudara hari-hari ini merasa tidak berkuasa, tidak ada kuasa, saudara, kebenarannya adalah kuasa itu sudah diberikan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, kuasa Tuhan diberikan kepada kita tidak selalu untuk mengubah keadaan. Tapi kadang Tuhan ingin kita memakai kuasa itu untuk menang di dalam keadaan tertentu. Gereja Tuhan, saat ini dunia tidak punya pengharapan. Dunia kehilangan pengharapan. Banyak masyarakat kehilangan pengharapan terhadap orang-orang yang dianggap berhikmat, berkuasa, hebat pemikirannya. Tetapi sepertinya keadaan ini membuat kita semua mengevaluasi sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh hebat. Dan ayat-ayat yang baru kita baca mengatakan kepada kita, yang hebat itu Tuhan, yang berkuasa itu Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semuanya, momen-momen seperti ini Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, dan Tuhan memberikan kuasanya kepada saudara dan saya untuk menang melewati masa-masa sulit. Mari kita percaya, kita berdoa untuk Tuhan mengubah keadaan ini. Tuhan boleh intervensi terhadap apa yang sedang terjadi. Tapi kapan Tuhan akan lakukan apa yang Dia mau lakukan? Tuhan berdaulat, saudara. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia rindu untuk memulihkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Doa kami pada sore hari ini, biar Engkau menjadikan mata hati kami terang, supaya kami tahu tentang panggilan kami dan kuasa-Mu yang sudah memanggil kami. Tuhan, kami punya panggilan yang luar biasa dan kami diperlengkapi dengan kuasa yang sama yang membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dan kalau saat ini Engkau duduk di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari setiap nama, setiap kuasa, setiap penguasa. Engkau jauh lebih tinggi dari resesi, Engkau jauh lebih tinggi dari virus apapun Tuhan. Engkau jauh lebih tinggi daripada sakit penyakit. Itu sebabnya Tuhan, hidup kami tersembunyi di dalam Engkau. Dan Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami,
Engkau sanggup untuk menyelesaikan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita.